Selamat datang kembali di pembahasan kita. Hari ini kita gali lebih dalam satu buku, judulnya Be the Greatest Product Manager Ever. Penulisnya Louis C. Lin. Yang menarik, ini bukan buku soal katakanlah tugas-tugas teknis PM gitu ya. Tapi fokusnya justru ke soft skill, hal-hal non-teknis yang kata Lin nih jadi pembeda PM hebat sama yang biasa aja. Dan ini kunci buat naik level karir, bahkan wah bisa sampai level CEO katanya. Cocok nih buat Anda yang nggak puas jadi cukup. Betul. Lin ini argumennya kuat. Dia bilang kalau udah di level tertentu, ya, apalagi di perusahaan gede, kemampuan kayak eksekusi yang cerdas, komunikasi yang persuasif banget, terus punya visi jauh ke depan. Nah, itu semua dirangkum dalam kerangka yang dia sebut ESTEM. Dan itu, menurut dia, jauh lebih krusial daripada sekedar jago tools atau metodologi ABC. Ini soal fondasi kepemimpinan. Esteem. Oke, ini kayaknya intisarinya ya. Kita bedah yuk. Akronimnya tadi, execution, lalu superior communication skills, tactical awareness, extraordinary mental toughness, lagi exceptional team builder, dan terakhir M, moonshot vision. Wah, banyak ya. Coba kita ambil beberapa yang penting, mungkin dari E pertama dulu, eksekusi. Gimana tuh maksudnya? Iya. Eksekusi di sini tuh bukan cuma oke, kerjaan beres, bukan. Tapi gimana caranya bisa 5-10 kali lebih produktif dari PM lain. Kuncinya bukan kerja lebih ngoyo ya, tapi lebih pintar. Salah satu idenya itu soal paham dua cara mikir kita. Ada sistem satu yang cepat, reaktif, intuitif gitu, tapi gampang bias. Satu lagi sistem dua yang lebih lambat, analitis, butuh fokus. Nah, Lin bilang aktivitas kayak nulis itu maksa kita pakai sistem dua, jadi mikirnya lebih jernih. Kayak di Amazon kan ada memo 6 halaman itu. Itu bukan cuma dokumen, tapi proses mikir dalam sebenarnya. Oh, menarik. Jadi nulis itu alat bantu mikir ya, bukan cuma buat ngasih tahu orang lain. Oke. Nyambung nih ke pilar S, komunikasi unggul atau superior communication skills. Tadi disebut CEO, kayak Bezos, Musk, itu komunikator ulung. Ada tips praktis nggak dari Lin soal ini? Ada. Salah satu yang di-highlight itu kerangka SCR. Situation, Complication, Resolution. Ini cara nyusun argumen atau presentasi biar padat dan langsung ke intinya, ngena gitu. Contohnya, dia ambil dari majalah Time pas bahas boneka Barbie baru. Situasinya, ya Barbie identik kurus banget selama 57 tahun, itu kan? Komplikasinya, nah standar ini dianggap nggak sehat, bikin citra tubuh negatif. Resolusinya, Mattel keluarin Barbie dengan macam-macam bentuk tubuh. Simpel, tapi langsung jelas pesannya. Wah, kerangka SCR itu kayaknya praktis banget ya. Nggak cuma buat presentasi gede aja berarti, mungkin buat email atau update singkat juga bisa kali ya. Tapi gimana dengan pilar T, kesadaran taktis? Ini kok kayaknya agak abstrak ya. Maksudnya gimana sih? Nah, ini dia. Bisa dibilang ini kecerdasan jalanan, tapi di kantor gitu. Jadi, ini soal paham dinamika yang nggak kelihatan, terus bisa ambil langkah yang cerdas. Contohnya nih, taktik simpel aja. Kalau minta saran mentor, jangan tanya, "Pak, Bu, saya enaknya gimana ya?" Coba deh tanya, dulu waktu Bapak Ibu di posisi kayak saya, atau hadapi situasi mirip, apa sih yang dulu dilakukan? Jadi kita gali pengalamannya, pola pikirnya. Bukan cuma minta opini dia soal masalah kita yang mungkin dia nggak paham-paham banget konteksnya. Iya. Itu cerdik sih. Jadi belajar dari pengalaman asli mereka, bukan sekedar nasihat template. Ada lagi nggak contoh taktik lain? Yang tadi disebut go see for yourself, itu gimana? Itu juga penting banget. Intinya, jangan cuma percaya laporan atau kata orang. Alami sendiri masalahnya. Mau paham user susahnya di mana? Ya coba pakai produknya kayak user biasa. Ada masalah sama API partner? Coba deh buka dokumentasinya, baca sendiri. Jangan cuma nanya engineer terus terima jadi. Perlu paham kontrak? Ya minta kopinya, baca bagian pentingnya. Pemahaman otentik itu nggak ada gantinya. Oke, jadi setelah taktik, komunikasi, kerangka esteem ini ada 2 E lagi ya. Ketangguhan mental sama pembangun tim. Bisa dijelasin dikit intinya? Bisa. Ketangguhan mental itu soal resiliensi ya, daya lenting lah. Kemampuan buat bangkit lagi kalau gagal, ngelola stres, tetap fokus meski ditekan. Penting banget kan? Dunia produk itu penuh ketidakpastian.
Kalau pembangun tim luar biasa, ya jelas, fokusnya ke skill rekrut, mengembangkan potensi tim, sama memotivasi mereka. PM hebat itu nggak main solo. Mereka bangun tim yang kuat, terus diberdayain. Sip, sip. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri ya, tapi juga gimana hadapi badai dan bangun orang lain. Nah, terakhir nih yang keren banget kedengerannya. M untuk Moonshot Vision, visi jangka panjang. Sepenting apa sih ini? Wah, kalau udah di level senior, ini pembeda utama. Beneran, ini soal bikin tujuan yang gede banget, ambisius, yang awalnya mungkin kayak mustahil gitu. Kayak misi JFK ke bulan dulu. Lin ngutip Steve Jobs juga. Jobs percaya tugas kita tuh bukan cuma nurutin maunya pelanggan sekarang, tapi paham apa yang mereka butuhkan nanti. Sebelum mereka sadar sendiri. Kayak kata Henry Ford itu, kalau dia nanya orang mau apa, jawabnya pasti kuda yang lebih cepat, bukan mobil. Ini butuh empati dalam dan berani mikir jauh ke depan. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih buat Anda yang lagi dengerin, pesan utama dari buku Lean ini, intinya, kalau mau benar-benar naik kelas jadi PM atau pemimpin yang wah, fokusnya harus ke pengembangan soft skill di kerangka ISTIM tadi. Mulai dari eksekusi cerdas, komunikasi, taktik, ketangguhan, bangun tim, sampai visi jangka panjang. Itu dampaknya bakal jauh lebih gede daripada cuma ngulik teknis dasar terus-menerus. Betul banget. Anggap aja ini investasi jangka panjang buat kapasitas kepemimpinan Anda. Menguasai elemen-elemen S-Team ini yang misahin antara pemimpin produk transformasional sama manajer produk yang ya cuman jalanin tugas aja gitu. Emang nggak gampang, tapi ini jalannya kalau mau jadi the greatest. Nah, sebagai penutup nih, coba kita bawa ini jadi refleksi buat Anda pribadi. Coba renungkan sebentar. Dari 6 pilar S-Team yang kita obrolin tadi, eksekusi, komunikasi, taktik, ketangguhan, tim, visi, kira-kira area mana sih yang paling Anda rasa, wah, ini nih yang perlu saya asah sekarang. Dan yang lebih penting lagi mungkin, satu langkah kecil aja deh, apa yang bisa Anda mulai lakukan minggu ini buat mulai bergerak ke arah sana. Coba dipikirkan ya.